menyatukan Israel menjadi kuat ditakuti oleh semua musuh-musuhnya, karena Allah besertanya. Dan Daud memerintah Israel dari kotanya yang agung, Yerusalem. Suara apa itu? Raja telah datang, kembali memasuki Yerusalem. Batsheba, hari ini pergilah dan laksanakan ritual kesuburan. Masta, Uria sudah jadi Yahudi. Dia sudah disunat sesuai kepercayaan kami. Kami tidak menyembah ilah lain. Dia seorang prajurit Het dan akan tetap seperti itu. Dan kau sayangku, akan melahirkan seorang putra. Dia tahu mengacaukan saat yang paling menyenangkan. Nathan, kemarilah, temani aku minum. Tidak, aku tidak mau minum. Aku akan membangun rumah Allah, sebuah rumah yang bagus di dunia. Seperti yang telah kita bicarakan, aku akan menemanimu. Aku akan mengumpulkan semua barang-barang terbaik dari seluruh penjuru dunia. Ini lebih dari yang kubayangkan, tuanku. Bukankah ini luar biasa? Ada altar untuk korban bakaran. Di tempat Maha Kudus ada tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian akan berada selamanya, dan wangi dupa akan bersatu dengan doa para imam. Aku melihat para tukang yang sedang bekerja keras membuatnya. Aku ingin mewujudkannya, membuatnya dengan segenap hatiku. Aku kemari untuk membicarakan ini. Bagus. Tuanku, silahkan duduk. Bicaralah. Allah telah berkata padaku, apabila umurmu telah genap, aku akan membangkitkan keturunanmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan tahtamu akan kokoh sampai selama-lamanya. Dan Daud menaklukkan bangsa Filistin, Moab, Ammon, dan Amalek. Seluruh rakyat berperang bersama Raja Daud dan mengalahkan mereka. Seluruh harta benda diambil dari tangan musuh dan dipersembahkan untuk sang raja. Tuanku, apa tidak berkasih kasihan dulu dengan istri tuanku? Dan yang paling tuanku sukai, mereka semua sudah mandi dan siap untuk tuanku. Apakah kau dengar sesuatu dari Yoab? Pertempuran sangat sengit. Kota Raba dan Ammon memberikan perlawanan sangat kuat. Mungkin aku harus pergi. Tidak. Aku ingin sendirian. Aku tidak apa-apa. Aku ingin berpikir. Baiklah, tuanku.
Mari temanku, duduklah, ungkapkan perasaan hatimu. Tuanku, telah terjadi ketidakadilan yang besar. Kalau begitu dengarkan, aku ingin melaksanakan keadilan bagimu. Bukan untukku, tapi untuk negeri ini dan bangsa Israel. Jadi ini demi bangsa Israel. Oh, rajaku. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu saat, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara itu. Ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Dan sekarang, Tuanku Raja, apa yang harus diperbuat pada lelaki miskin itu sebagai wujud keadilan di negeri ini? Demi Allah yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ia harus mengganti anak domba betina itu 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal semacam itu. Karena ia tidak berbelas kasihan. Siapa orang itu? Aku tak akan menyerah sampai Allah sendiri yang memutuskan bahwa tidak akan ada harapan lagi. Aku akan memohon agar anak kita tetap hidup. Daud. Oh, Rajaku, maafkan hamba mengejutkan Tuan. Duduklah, ungkapkan yang ada dalam pikiranmu. Hamba berdiri saja. Hamba tidak sabar ingin mengatakan sesuatu. Ungkapkan saja, kau bebas mencurahkan segala isi hatimu. Ini sungguh berat. Bicaralah, Ahitofel. Hamba ingin pergi. Apa? Kau tidak boleh pergi. Suku Benyamin dan Yehuda telah menyerang istana. Dan mereka telah menghasut para prajurit dan yang lainnya. Mohon jangan ceritakan ini pada cucuku Batseba. Ahitofel, aku butuh kau sebagai penasehatku. Sebagai kepanjangan telingaku akan apa yang terjadi di istana. Iya, Tuanku. Tuanku tak akan membutuhkan kedua telinga yang tua ini untuk mendengar kekecewaan yang begitu besar dari mereka. Aku butuh kebijaksanaanmu. Kebijaksanaan? Butuh lebih dari sekedar kebijaksanaan. Yang Tuanku butuhkan mukjizat. Dalam keadaan begini kau akan meninggalkanku. Hamba akan pergi. Dan entah kapan kembali. Putra Daud, yakni Absalom, yang memberontak terhadap pemerintahannya, mati dalam pertempuran. Anakku Absalom, anak yang tampan. Absalom, Absalom. Mengapa kau terbaring lesu? Kita telah memenangkan pertempuran hebat hari ini, dan seluruh Yerusalem sedang merayakannya. Anakku Absalom telah wafat. Kemenangan adalah segalanya. Yoab,
Kemenangan ini bukan untukku, tapi untukmu. Hanya sang raja yang berhak mendapat penghargaan kemenangan, atau bahkan disalahkan bila kalah. Dan saat ini kau seharusnya berada bersama rakyat, menari gembira seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya. Oh, hari-hari sebelumnya. Kemenangan kita ini hanya sia-sia. Semua sia-sia. Absalom. Oh Raja, hari ini kau telah mempermalukan semua orang yang telah berjuang untukmu dengan penuh keberanian. Oleh duka cita dan tangisan kesedihanmu tentang Absalom yang mengkhianatimu. Dan kau tidak berduka atas kepergian orang-orang yang rela mati demi kau. Sekarang bangkitlah dan pergilah kepada rakyatmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kau menghargai pengorbanannya. Rajaku, saat ini adalah saatnya kita tidak boleh sendirian. Bicaralah padaku. Masalahnya tidak semudah itu. Aku tahu. Bicaralah. Mungkin hanya kau yang mengerti apa yang akan aku ungkapkan. Kata-kata itu membuatku khawatir. Kemuliaan telah meninggalkanku. Sinar kebahagiaan telah sirna. Aku ragu apa aku mengerti apa yang kau ucapkan. Saat Samuel datang ke rumah bapakku dan mengurapi aku dengan minyak, aku tahu Allah mengasihi aku. Dan aku merasa Dia telah memilih aku karena aku sempurna. Lalu aku berjalan dengan kejujuran, menegakkan aturan. Dan aku begitu keras terhadap mereka yang lemah dan penuh dosa. Dan kini, aku merasa tidak berbeda dengan mereka. Dan hatiku, aku menunggu kesempatan untuk mencurahkan isi hatiku. Daud. Aib ini akan terus bersamaku dalam penantian. Tak pernah aku merasa setakut ini, bahkan ketika melawan raksasa itu. Dan jika mereka berada di jalan sekarang, aku tak berani menemui mereka. Aku ketakutan dalam tendaku seperti yang dilakukan Saul. Iya. Aku ingat di hari kau kembali dari pertempuran, berkali-kali kau merayakannya dan penuh keyakinan. Kau tidak pernah merasa takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa khawatir dan ketakutan. Aku perintahkan Yoab untuk mengandalkan pasukan Israel. Apa, Daud? Aku tak dapat menemukan Allah dimanapun. Aku tak dapat menemukannya di seluruh negeri Israel. Lalu harus bagaimana? Kau tidak pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi aku telah ditinggalkan. Aku tak bisa menemukan Allah dimanapun. Mungkin Allah tidak meninggalkanmu, tapi kau yang lari darinya. Ya Allahku, ya Allahku. Aku mencarimu siang dan malam, tapi kau tak pernah mendengarku.
Aku ingat saat aku muda dulu. Mereka meninggalkanku. Kau adalah gembala bagiku. Dan aku adalah dombamu. Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, ya Allahku. Dan aku akan diam dalam rumah-Mu sepanjang masa. Allah berfirman kepadaku, katakanlah, aku akan mendengarkan apapun yang datang dari Allah. beginilah firman Allah. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Engkau akan melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau. Atau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau 3 hari penyakit sampar di negerimu. Lebih baik bagiku jatuh dalam tangan Allah, dalam pengampunannya. Itu artinya pilihan yang terakhir. Gad, mengapa hukuman Allah tidak menimpaku? Oh, tapi karena kau seorang raja yang berkuasa, maka hukumanmu akan lebih berat dari yang lain. Aku telah mengandalkan bangsa Israel. Aku tidak setia kepada Allah dan hidupku dalam ketakutan. Kita tidak usah takut pada kematian tubuh, karena kematian rohlah penyebab hati manusia penuh dengan ketakutan. Aku akan mematuhi firman Allah. Kau telah dipilih. Bagaimanapun kita harus menghadap raja. Iya. Kita harus perjelas masalah ini supaya raja mengerti. Raja harus tahu. Harus tahu. Tapi sebentar, Ayo cepat. sebentar. Sudahlah, ayo. Kami mau menghadap raja. Yang mulia sedang menunggu kedatangan kalian. Ada kabar apa? Wabah sampar telah menyebar di seluruh Hebron dan Bethlehem, rajaku. Di utara ribuan orang telah mati. Bagaimana dengan Yerusalem? Wabahnya akan menyerang dari sebelah utara dan selatan.
akan kuberikan tempat pengirikan ini. Tidak, aku harus membelinya. Tapi ini untuk Allah. Aku akan memberikannya untukmu. Suatu kehormatan yang tak boleh kau halangi. Untuk Masbah. Arauna, jika Allah yang bicara itu padamu, aku setuju. Namun dia mengatakan ini padaku. Aku tidak mau mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dengan cuma-cuma. Kalau begitu, bayarlah. Berapa harga yang pantas untuk tanah ini? 600 keping emas. Baiklah kalau begitu. Api telah dinyalakan. Kita punya begitu banyak korban. Bagaimana bisa darah lembu-lembu ini menghapus dosa dan aib yang kutanggung dalam diriku? Sucikan aku ya Allah, hapuskan dosaku sehingga aku menjadi bersih. Sucikan aku hingga aku menjadi lebih putih daripada salju. Lepaskan aku dari belenggu dosa ya Allah. Sucikan hatiku. Jadikan aku manusia dengan jiwa yang baru. Dan jadikan seluruh jiwaku menjadi baru. Ya Allah, sucikan. Dan Batsheba melahirkan anaknya yang lain dari Raja Daud, yaitu Sulaiman. Dia akan memerintah sebagai raja setelah ayahnya. Lalu Sulaiman ditunjuk Allah untuk membangun bait Allah yang indah seperti yang dicita-citakan Daud.